Selamat pagi anak. Jawabnya apa? Pagi, pagi, pagi. Ngono ya. Selamat pagi anak. Semangat sekali. Ini mesti sudah sarapan ini. Kalau belum, berarti nanti boleh sarapan saat istirahat ya. Jangan di kelas, saat di kelas nggak boleh. Oke, anak-anak, hari ini silahkan kita akan memulai pembelajaran. Yang bertugas memimpin doa, silahkan dipimpin. Siapa ini yang memimpin? Ya, Kinan, silahkan dipimpin. Kebanyakan sudah bersih semua kukunya, tetapi masih ada yang panjang, kemudian ada yang berwarna hitam. Jadi itu dolanan apa? Mainan apa? Pasir. Nah, jangan banyak pasir ya anak ya, karena banyak mengandung kuman. Setelah bermain pasir kamu harus cuci tangan, wajib. Ya, itu ya.
Oke, nah anak-anak, kamu tahu hutan tidak? Isinya apa? Hutan itu isinya apa? Oh, hewan. Banyak sekali ya. Hutan itu tempat tinggal hewan. Siapa yang sudah pernah melihat langsung hutan? Siapa yang pernah ke Tawangmangu? Melewati hutan enggak? Ya, itu melewati hutan pohon karet. Ya toh? Nah, seperti itu anak-anak. Nah, banyak enggak pohonnya di sana? Banyak. Apa dampaknya kalau pohon itu ditebang semua? Longsor. Ya bagus juga, longsor. Banjir itu bagus. Terus hewannya bagaimana? Mati. Hewannya bisa mati, tidak punya tempat Tinggal. Nah, anak-anak kita akan mempelajari pada hari ini tentang pelestarian sumber daya alam dan menentukan pendapat berdasarkan isi teks dongeng. Jadi, tujuan pembelajaran pada hari ini itu kalian diharapkan mampu menjelaskan pentingnya pelestarian sumber daya alam. Kemudian kalian juga mampu menganalisis apa dampak dan solusinya untuk pelestarian alam. Kemudian kamu dapat menyajikan tabel pelestarian alam dan solusinya bagaimana. Dampaknya apa, solusinya bagaimana. Solusinya itu adalah pemecahan masalah. Misalnya banjir, solusinya piye? Kamu tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu salah satunya dan masih banyak lagi. Kemudian kamu dapat menyajikan pendapatmu berdasarkan teks isi dongeng. Nanti bukan di LKPD. Kemudian kamu dapat menilai watak-watak tokoh. Sudah pernah diajari atau di materi sebelumnya? Watak tokoh itu ada yang baik, namanya yang jahat namanya antagonis. Sebagai penengah namanya cerita. Nah, itu sudah dijelaskan pada materi yang lalu. Kemudian kamu dapat menyimpulkan isi teks dongeng tersebut. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini Pak Guru ada hasil, kita klik dulu ya. Sambil ditunggu. Sedang ditunggu dulu ya, pakai muter ini. Nah, Pak Guru itu ada hasil yang sudah Pak Guru potong-potong. Nah, nanti karena ini kesalahan teknis belum bisa keluar di sana, Pak Guru sudah membagikan tadi kertas kepada kalian. Kertas kecil itu mana diangkat coba kertasnya. Nah, tadi kan ada yang bertanya loh, Pak, ini apa Pak? Ini apa? Nah, itu adalah puzzle. Nanti kita akan mengerjakan bersama-sama puzzle tersebut. Nah, kira-kira gambarnya tentang apa ya? Nah, kita lihat saja gambarnya tentang apa. Tentang apa? Hutan. Kita lihat gambarnya itu hutan yang seperti apa? Apakah hutan itu hutan yang banyak pohonnya atau hutan yang pohonnya itu sudah sedikit? Apakah hutan yang sangat besar?
Bentar, ini ada kesalahan teknis sama. Bentar. Pindah-pindah belum bisa ini maksudnya. Oh, mungkin ini laptopnya ini ngeblend. Nah, ini. Karena ulah manusia atau bencana alam? Manusia. Diapakan kalau pohonnya? Ditebang. Nah, kalau manusia sudah merusak hutan seperti itu, apa dampaknya nanti bagi kita? Bagus, bisa longsor, banjir, ya. Kemudian bagi hewan bagaimana? Tempat tinggalnya hancur. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Oke, pada hari ini kita akan bekerja sama secara berkelompok ya anak-anak ya. Jadi tidak bekerja sendiri. Nah, gini ya. Karena tempat duduknya sudah seperti ini, langsung saja di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan masing-masing kelompok perwakilan satu orang mengambil ke depan. Ada LKPD dan bahan ajarnya. Sudah mendapatkan KPD semua? Apakah sudah tahu cara mengerjakannya bagaimana? Sudah belum? Oke. Nah, silakan dilihat masing-masing kelompok, kita perhatikan. Pak Guru akan memandu kalian untuk mengerjakan LKPD itu seperti apa, Pak? Lihat pada lembar pertama, apa yang harus kamu lakukan? Ya, diberikan nama kelompok dan nama anggota kelompok. Nah, misalnya kelompok 4 ini anggotanya 4, ya ditulis namanya 4. Ojo telu tok, jangan 3 saja, ya. Oke, bagus. Sudah paham yang pertama. Dibuka lembar kedua, silakan. Bukaan lembar kedua.
Nah, lembar kedua itu berisi apa Pak? Halaman kedua berisi apa? LKPD, petunjuk penggunaan LKPD. Silahkan Pak Guru beri waktu kalian untuk membaca dulu di LKPD itu petunjuknya apa saja, per kelompok dibaca dulu. Sudah ya? Oke. Nah, bagaimana? Apakah ada yang tidak paham? Cara mengerjakannya bagaimana? Nah, silakan Pak Guru akan jelaskan ini lagi. Buka lagi halaman ketiga. Di halaman ketiga itu ada apa? Ada sebuah artikel bacaan. Nah, di situ adalah bacaan tentang sumber pelestarian lingkungan hidup atau pelestarian sumber daya alam. Kalian bisa membacanya, kemudian kamu cari informasi yang penting dari situ. Kira-kira penyebabnya apa? Kemudian kamu pikirkan solusinya bagaimana. Kemudian silakan dibalik lagi halaman berikutnya. Apakah coba tolong Mas Randy dibacakan itu petunjuknya apa? Yang keras, yuk. Susunlah puzzle dengan teliti, kemudian tulis solusi pelestarian alam pada lembar presentasi. Nah, susunlah puzzle berarti puzzle yang sudah Pak Guru bagi tadi disusun di lembar yang kosong tersebut, ya. Oke, lanjut dibalik lagi. Nah, bisa. Nah, itu di lembar yang satu itu. Nah, lembar yang satu ini. Nah, ini nanti adalah lembar presentasi kalian. Ini lembar presentasi. Tuliskan penyebab kerusakan alam. Penyebab kerusakan alam kan banyak sekali. Nanti kamu bisa mencari informasinya di artikel dan bahan ajar. Kemudian solusi pelestarian alam, solusinya apa? Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, silakan. Ini menjadi tugas kelompok, berarti dikerjakan bersama-sama. Tidak ada yang mengerjakan sendiri, tidak ada yang mau menang sendiri. Kelompok itu harus saling bekerja sama. Nah, tugas kelompok kalian adalah menentukan masing-masing. Kamu mengerjakan yang mana, silahkan dibagi sendiri. Nanti presentasi sekalian ya, ya presentasi kalian sudah bagi. Yang membaca siapa, yang perkenalan dan salam siapa, ya. Silahkan itu menjadi tanggung jawab kelompok masing-masing. Nah, anak-anak, ini Pak Guru juga punya lembar penilaian di sini. Nanti selama kalian bekerja sama dalam kelompok, Pak Guru keliling, yang tidak paham bisa ditanyakan sambil Pak Guru menilai kalian. Nah, Pak, jadi kerja kelompoknya itu juga dinilai, ya. Oke, Pak Guru beri waktu, silahkan dimulai dari sekarang.
susun puzzle dulu anak-anak. Diurutkan ya dari LKPD Pak. Disusun seperti ini. Nah, itu ya. Oke? Oke? Ya, bagus. Sip. Suci, paham lo? Ya, sip, bagus. Nah, ini bagus nih. Sudah mau selesai nih kelompok 3 nih. Kerjasamanya dilihat kelompok 4 ini ada yang di sini mengerjakan puzzle, ada yang di sini mengerjakan tabel analisis. Dan seperti itu caranya. Bisa dicontoh ini teladan kelompok 4.
Apa Mas Randy yang di kelas? Tulisannya ini bagaimana Pak? Oh, tulisan presentasi ini. Tulisannya itu ditulis yang rapi, hurufnya agak besar ya, nanti biar bisa dibaca, biar mudah dibaca ya. Oke, bagus. Sip. Nomor 4 ini sudah sangat baik pembagian tugasnya. Tulisannya sama di mana? Nah, ini tulisannya yang besar lagi. Waktunya 10 menit lagi. Nanti sebelum presentasi kita akan ada ice breaking.
Kelompok 4 sudah selesai? Ya, sip, bagus. Kelompok 4 sudah selesai. Nanti bacakan ini. Kamu bacanya pakai ini. Lagi. Kenapa itu? Ya, dinamik sampah. Maaf dulu, maaf. Dibersihkan. Hati-hati nanti tinggalnya. Itu yang perlu. Bagus. Kelompok 2 sudah selesai, kurang sedikit lagi. Di kelompok 1, oh ya, kelompok 1 malah sudah selesai ini. Ya, sip. Kelompok 3 gimana kelompok 3? Selesai belum? Ya, belum. Nah, belum selesai, Mas. Mas selesai biasanya. Sudah. Tadi dong, sambil kalian mengerjakan itu sudah sambil Pak Guru nilai nanti. Aspek sikap ini ada jujur, disiplin, kerjasama. Jadi mau ketok, ada yang tidak kerjasama itu terlihat. Oh ini nilainya ini tidak maksimal. Disiplin, malah mainan tinta tadi ada. Jadi tidak disiplin. Anak-anak sudah ya?
Sudah ya? Ya. Sudah? Sudah? Sudah belum? Ya. Sudah belum? Sip, bagus. Pokoknya yang paling kelompok di sini, yang paling semangat itu kelompok 4. Yang liane tidak berani mengeluarkan suara. Yuk, coba dibuktikan lah. Anak-anak kelas 4 itu hebat, penuh semangat, percaya diri. Kelompok 1 selesai belum? Kelompok 2 selesai belum? Kelompok 3 selesai belum? Kelompok 3 belum sarapan kelompok 3. Kelompok 4 sudah belum? Asik banget kelompok 4. Bagus. Oke. Nah, silahkan sebelum kita presentasi anak-anak ya. Sebelum kita presentasi, silahkan kalian berdiri menghadap ke depan semua. Pak Guru punya permainan untuk kamu. Yuk, mana? Ya, silakan menghadap ke depan sini ya. Apa ini Pak? Kita tirukan bersama. 1 maju ke depan.
Iya, semuanya. Sudah dari bagi kan biasanya? Siapa yang perkenalan diri? Sini lah, sini. Katanya jangan di belakang. Nah, silakan. Oke, anak-anak, tugas kalian yang di tempat duduk itu mendengarkan presentasi dari kelompok 1. Silakan nanti memberikan tanggapan. Oke, silakan boleh dimulai kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan diskusi dari kami. 1. Penyebab kerusakan alam. Hutan yang mundur menyebabkan tanah longsor dan banjir. 2. Membuang sampah di sungai. 3. Petani membuat rumah di persawahan sehingga tanah sawah habis. 4. Hutan Pak, masa tulisanmu sendiri tidak bisa membacanya? Coba Pak. Ini, sama udara ini apa? Oh, ini hutan yang kebakaran. 4. Hutan yang kebakaran. 5. Nelayan mengambil ikan banyak sehingga ikan habis. Solusi pelestarian alamnya apa? Solusi pelestarian alam. 1. Memotong pohon yang sudah gundul. Memotong pohon yang sudah gundul menanam bibit-bibit yang baru. 2. Tidak membuang sampah ke sungai. 3. Tidak membuat bangunan di lahan persawahan. 4. Menghukum yang membakar hutan. 5. Sebaiknya nelayan mengambil ikan secukupnya. Oke, sudah bagus sekali. Nah, silakan tetap di sini dulu. Kelompok yang lain ada yang mau menanggapi tidak? Oh ya bagus. Kelompok 4, silakan kelompok 4. Ada yang salah tidak tepat. Oh, mana yang salah kelompok 4? Nomor 5. Nomor 5, apa lagi nomor 5? Coba lihat. Nelayan mengambil ikan banyak sehingga ikan habis. Itu ya? Harusnya apa kelompok 4? Seharusnya menangkap ikan menggunakan bom. Itu adalah bencana alam. Ya, bagus. Nah, anak-anak, kalau namanya menangkap ikan di laut itu dengan banyak sekali, boleh apa tidak? Boleh. Tapi caranya tidak menggunakan bom. Bagus sekali kelompok 4. Ada lagi tidak? Apa? Kurang percaya diri tadi ya? Masih ngalu ya? Soalnya tadi pas maju masih aci baik, sopo baik, seperti itu ya. Jadi masih kurang percaya diri. Ada lagi tidak tanggapan dari kelompok lain? Sudah? Ya bagus. Silakan boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, sudah bagus kelompok 1. Nah, anak coba dulu lihat sini. Ini anak dari penampilan kelompok 1 ini sudah bagus. Kemudian selain tadi ikan menangkap ikan yang banyak sehingga ikan habis. Nah, benar sekali tanggapan dari kelompok 4
itu sangat tepat. Boleh tidak kau menangkap ikan yang banyak? Boleh, tetapi tidak boleh menggunakan bom. Kalau jala ya pakai jala seperti biasa. Pancing memakai pancing seperti biasa. Kenapa kok nggak boleh pakai bom? Karena akan merusak terumbu karang. Terumbu karang adalah tempat tinggal ikan. Bagus sekali Mas Ren. Sip. Oke. Bagus. Untuk pemahaman berikutnya, kelompok berapa? 2. Saksikanlah. Kelompok berapa ya? Iya, pada dengan duit ya. Kelompok berapa? 4. Ya, siapa ya? Apakah kelompok 4 yang maju? Kelompok berapa yang maju? Kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3. Sini maju. Oke, terus. Sudah dibagi dasarnya? Sudah dibagi dasarnya? Kenapa kok yang disuruh maju kelompok 3? Karena tadi kelompok 3 kurang mengeluarkan suara. Kita lihat apakah kelompok 3 itu bisa nggak toh? Percaya diri nggak toh? Silahkan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan bacakan diskusi dari kami. Penyebab kerusakan alam. 1. Kebakaran hutan. Solusi pelestarian alam. Melakukan reboisasi. Menanam kembali hutan yang gundul. Penyebab kerusakan alam. 2. Membuang sampah di sungai. Solusi pelestarian alam. Membersihkan sampah yang dibuang di sungai. Membuang sampah pada tempat sampah. Penyebab kerusakan alam. 3. Menebang pohon. Solusi pelestarian alam. Menanam biji supaya tumbuh pohon. Menanam bunga-bunga dan pohon biar subur. Menghukum orang yang menebang pohon. Penyebab kerusakan alam. 4. Membuat rumah dari lahan pertanian. Solusi pelestarian alam. Sebaiknya tidak membuat rumah dari lahan pertanian. Penyebab kerusakan alam. 5. Membuang sampah di hutan. Solusi pelestarian alam. Membersihkan sampah yang dibuang di hutan. Penyebab kerusakan alam. 6. Tanah longsor. Solusi pelestarian alam. Menanam pohon-pohon. Melakukan reboisasi. Tidak menebang pohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali penampilan dari kelompok 3. Dan anak-anak tadi kelompok 3 kan tidak ada suaranya. Ternyata saat maju di depan suaranya keras gak tadi? Keras. Oke. Dari kelompok yang duduk di tempat duduk, adakah yang mau menanggapinya? Ya, sudah lompat. Ya, sudah percaya diri ya tadi ya. Kenapa kok bisa percaya diri? Karena suaranya keras. Suaranya sudah keras. Bagus. Jawabannya bagaimana anak-anak? Jawabannya sudah benar? Ya, bagus. Jawabannya sudah benar. Oke, silakan duduk. Nah,
dari kelompok 3 lagi presentasi itu Pak Guru mau menambahkan sedikit. Nah, di sini penggunaan kalimatnya kurang tepat. Jawabannya sudah benar, tapi penggunaan kalimatnya kurang tepat. Misalnya ini anak-anak, solusi pelestarian alamnya tidak membuat rumah di lahan pertanian. Nah, silakan tepuk diam. Diam. Ya. Nah, kata-kata yang kurang tepat di sini adalah tidak membuat rumah di lahan pertanian. Nah, karena harusnya tidak menggunakan lahan pertanian untuk bangunan. Tidak hanya rumah saja, bisa saja bangunan gedung, ya loh, pusat perbelanjaan, sawah dibuat mall semua. Nah, kalau mall kan besar loh, otomatis sawahnya akan berkurang banyak sekali. Nanti kamu makan apa? Makan angin. Makan angin. Kenyang nggak kira-kira? Seperti itu ya. Ya, itulah adalah tambahan untuk kelompok 3. Penggunaan katanya kurang tepat. Tapi intinya Pak Guru tahu maksud jawabannya itu sudah benar. Maksud jawabannya sudah benar. Nah, oke ya. Pak Guru akan menambahkan sedikit materi tentang pelestarian sumber daya alam. Oke. Nah, ini ya, di sini ada pengertian dari sumber daya alam. Sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang ada di alam ini yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Misalnya apa? Misalnya ini pisang ya. Kalau melihat pohon pisang itu kelihatan loh. Pisang itu yang bisa dimanfaatkan apa saja? Buahnya dimakan. Daunnya bisa enggak? Bisa. Untuk bungkus masakan, ya. Ada yang tahu masakan botok? Tahu. Nah, botok dibungkus daun? Bisa. Nah, selain buah dan daunnya, apalagi yang bermanfaat dari pisang? Iya, barangannya atau disebut jebak. Untuk apa? Ya, untuk menancapkan wayang, gitu, untuk dipakai untuk di kesenian wayang ya. Nah, berarti ya jantung pisangnya juga bisa. Jantung pisang bisa dimasak. Ya, Pak. Nah, anak-anak, jadi itu adalah salah satu contoh sumber daya alam bisa kita manfaatkan. Oke. Ya, ini ada tanah. Manfaatnya apa? Dapat menyerap air. Kemudian dapat untuk lahan pertanian. Yang ketiga sebagai habitat hewan. Nah, silakan. Di sini ada air. Sama dengan barang ajar yang kamu punya itu coba dibuka, masih ada. Sumber daya alam yang berikutnya adalah pohon atau tumbuhan. Manfaatnya apa? Upaya pelestariannya apa? Di situ ada. Silakan bisa kalian baca ya. Nah, kemudian ada sebuah tokoh. Tokoh itu apa? Watak itu adalah apa? Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Tokoh dalam cerita itu berbeda-beda wataknya. Ada yang baik namanya protagonis, yang jahat namanya antagonis, yang penengah namanya
latar itu ada 3 latar: tempat, waktu, dan suasana. Silakan bisa lebih lengkapnya juga ajar. Oke, anak-anak, sebelum kita mengadakan refleksi pembelajaran, Pak Guru punya soal evaluasi. Nah, pekerjaan soal evaluasi ini silakan dapat kalian kerjakan. Nah, kalau tadi sudah bekerja kelompok, berarti sekarang saatnya bekerja sendiri. Silakan kelompok 1 diambil di sini. Kelompok 2 silakan. Kelompok 3. Kelompok 4. Nah, ya, Pak Guru beri waktu 8 menit untuk mengerjakan. Ya, silakan. Ayo Mas Munawar, dikerjakan. Dari sini ya. Ya, bisa ini. Nah, agak geser ini gimana? Jangan menolak ya. Nah, ini Mas Munawar nih, kandang mau dari nada ini ditutupi, yuk. Sudah selesai belum? Kurang sedikit atau kurang banyak? Hei, Muhammad selesai? Ya, bagus, selesai. Sandy selesai? Ya. Suci selesai belum? Ya. Nadia selesai? Oke, siap. Tata selesai? Ya, kayaknya harus dulu. Jangan ribut terus, yuk. Katanya selesai belum? Sudah. Nah, kalau sudah itu jangan ngobrol tapi dikoreksi pekerjaannya ya. Ini lihat ini. Nah, bisul sudah selesai. Oke, selesai? Ya, bagus. Oke, bagus. Coba lihat yang Suci ini yang sudah selesai. Ya, nah, anak-anak ini sebagai contoh nih, tempat suci ini sudah sempurna. Jadi ini sudah benar semua. Mungkin hanya kesalahan penulisan sedikit, jawabannya tulisannya kurang baku. Nah, oke, bagus, ini bisa jadi nomor. Oke, bukukan ya ini ya.
Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sip. Bagus. Oke, sudah Pak Guru terima ya. Nah, Pak Guru harap nanti jawabannya itu bisa hebat-hebat semua. Nah, pada pembelajaran kali ini materi pembelajaran apa yang kamu dapat? Tadi kita sudah belajar apa? Menguraikan berdasarkan apa? Teks. Menguraikan pendapat berdasarkan teks. Teks apa tadi? Teks dongeng. Teks apa tadi Yoga? Ya, dongeng. Apa Mas Randy? Oke, bagus. Dan materi berikutnya apa? Pelestarian sumber daya alam. Oke. Apa yang kamu rasakan dalam mengikuti pelajaran pada hari ini? Kemudian kalian saat bekerja sama bagaimana perasaanmu? Temanmu itu membantu atau tidak membantu? Nah, saat presentasi tadi bagaimana yang kamu rasakan? Bagaimana Izul kamu tadi? Nah, Izul sepertinya sudah lapar ini. Juga tadi saat memberikan tanggapan bagaimana perasaanmu? Senang ya, bisa membantu teman, senang ya. Oke, bagus sekali ya anak. Oke, nah anak-anak, gurunya saran untuk kalian. Jadi kita harus selalu menjaga sumber daya alam. Mulailah dengan hal yang kecil. Membuang sampah pada menyirami tanaman, membersihkan lingkungan tempat tinggal. Contoh ya. Ini di lingkungan rumahmu, kamu punya tanaman, tidak pernah kamu sirami, daunnya rontok, tidak kamu bersihkan, nanti lingkungannya menjadi kira-kira tanamannya mati. Ya, pasti akan mati. Oke. Jagalah kelestarian alam agar kita dapat hidup dengan nyaman. Nek wis resik ora enek nyamuk nyaman. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Diingat ya pesan-pesan dari Pak Guru tadi ya. Oke, Pak Guru harap kalian dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat ya besok hari Jumat ya. Kita kan setiap Jumat kan ada yang namanya Jumat bersih. Jumat bersih. Berolahraga senang, nanti kamu bawa alat kebersihan, kita akan bersih-bersih lingkungan sekolah ya. Oke. Nah anak-anak, nah Nawar, silakan menghadap ke kelompoknya, duduknya yang benar. Oke. Nah sebelum istirahat kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan yang bertugas siapa?
Silakan boleh keluar.